Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, birrasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina walana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat sehat walafiat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ya, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa memberikan sesuatu yang berhubungan nanti itu dengan sejarah atau apa dan sebagainya, lewat video, atau nanti kita kuak bersama-sama terkait sejarah, entah itu sejarah pahlawan dan sebagainya. Mungkin kali ini kita simak, nanti kita ikuti bersama-sama perjalanan pada malam hari ini. Sekarang jam berapa ini, Mas? Ada jam 12, jam 1. Sekarang jam 1 malam. Kita sekarang berada di Desa Kebonagung, ya. Desa Kebonagung, tepatnya Kota Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Nah, di Kota Kebonagung sini, mungkin pada banyak yang belum tahu apa sih, ada apa yang berada di Kota Kebonagung ini yang menjadi sekarang itu fenomenal dan banyak orang yang nggak tahu. Salah satunya yaitu makam dari pahlawan nasional kita. Pahlawan siapa? Yaitu pahlawan Untung Suropati. Nah, di situ ada salah satu makamnya di Pasuruan ini, tepatnya di Kota Kebonagung. Nah, barangkali nanti saudara-saudaraku semuanya mau berkunjung, silakan, tepatnya di Desa Kebonagung, Kota Pasuruan, di tempat pemakaman umum, dan nanti ada tempat khusus makamnya beliau. Nah, Untung Suropati, tepatnya nanti di sebelah sana mungkin, ya. Nah, nanti kita berbincang-bincang sama salah satu warga atau juru kunci yang berada di pemakaman ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan menguak juga sejarah yang gimana kok sampai makamnya itu di tempatnya di Kota Pasuruan yang kecil ini. Nah, di sini ada beberapa makam juga nanti. Nah, makamnya para wali yang katanya di sini itu juga banyak, kata warga sekitar, ya. Nanti kita cari informasinya lewat salah satu warga di sini, atau salah satu juru kunci di sini. Nanti kita perkenalan. Nah, mungkin langsung saja kita, Mas, untuk perjalanan kita langsung kita menuju ke makamnya pahlawan nasional Untung Suropati. Monggo, sarang-sarang kita lanjutkan perjalanan. Monggo. Nah, di sini ada rekan-rekan kami. Ada teman-teman satu padepokan, ya, satu majelis padepokan, satu majelis. Di sini kita masih ditemani dengan salah satu kunci, salah satu juru kunci atau warga di sini. Nah, kita perkenalan dulu. Ancaman penghentian ini masjid. Jadi bukan purun kita kepentingan pribadi, hal yang buruk itu bukan purun. Assalamualaikum, Pak Haji. Nah, alhamdulillah sekarang kita ditemani dengan Mbak Baci katanya namanya. Panggilannya siapa, Mbak? Mboten dangking anu tiang-tiang niku anu mulai kontrol ngeten niki. Nggih. Mbak kados tiang anu niku. Oh, nggih. Mula mboten saged napa-napa. Mboten napa-napa, Mbak. Jadi kita itu bermaksud di sini untuk mengajak Mbak untuk sowan
bersama-sama kita untuk mencari informasi terkait makam pahlawan nasional yang ternyata ada di desa terpencil di Kebonagung, Kota Pasuruan, kan gitu Pak. Nah, mungkin nanti kita semuanya minta bantuan, minta doa restu juga dari jenengan, minta izinnya jenengan terkait informasi sejarah yang Mbah yang tahu untuk pemakamannya beliau pahlawan nasional Kuntung Suropati tersebut. Nah, dan nanti kita juga mungkin diantar sama Mbah Ci ya, Mbah Ci, namanya Mbah Ci. Nah, beliau ini sesepuh di sini, sampai rambutnya gondrong. Alhamdulillah, mungkin beliau semoga diberi kesehatan. Kan kebetulan kula sewanteng kanca-kanca. Oh, nggih. Mboten nggih kula. Ya apa Mas, jadi beliau ini juga nanti yang akan memberikan informasi terkait pemakaman Mbak Kuntung Suropati, sejarahnya kok bisa di sini, mungkin bisa dijelaskan nanti lewat beliau. Nah, adapun beberapa makam yang di sini, yaitu makam-makamnya yang terkenal di sini para sesepuh, kiai atau yang sampai disebut wali sama warga sekitar. Nah, itu nanti kita cari informasi lewat beliau, Mbah Ci. Ya, mungkin sekarang kita lanjut perjalanan ke tempat pemakaman pahlawan nasional. Monggo, ayo teman sarang-sarang. Kita salam-salam dulu ya. Nah, di sini tempatnya pemakamannya beliau pahlawan nasional ya. Ini Mbak, untuk Mbak Kuntung Suropati. Mbak Kuntung Suropati di sini tempatnya pemakamannya. Itu Mas, ada lambangnya bendera nasional kita, bendera kebanggaan kita, merah putih. Nah, tempatnya ini di tempat pemakaman umum, jadi di tengah-tengah tempat pemakaman umum. Nah, di sini nanti kita akan sowan dulu ya, kita izin dulu. Nah, terus kita lanjut nanti berbincang-bincang dengan Mbah Ci. Nah, mungkin Mas Wahyu, nah ini Mas Wahyu ini yang punya yang presenter aslinya ini. Nah, Mas Wahyu nanti mungkin ada yang beberapa nanti sowan di makam. Nah, buat ini bisa apa namanya, kita tawasul Fatihah buat beliau. Nah, mungkin ada yang mimpin, ada yang perwakilan masuk, monggo. Ada siapa? Monggo, Mas. Saya ini gitu. Jadi niki makamnya sing nang lepet nih. Nggih. Jadi terus sing mriki niki sinten niki? Napa? Mboten yang yang itu. Mboten itu. Kata sini niki lain nggih dari Mbak Kuntung Suropati sendiri nggih. Jadi mari kita ikuti dalam untuk melihat.
Jadi di dalam sini itu terdapat makamnya Mbah Untung, pahlawan nasional yang berada di Desa terpencil, yaitu di Kota Pasuruan. Mari kita lihat bersama-sama untuk makamnya di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Alhamdulillah, barusan kita sudah melakukan tawasul, kirim doa kepada beliau, makam pahlawan nasional Mbah Untung Suropati yang terletak di Kota Pasuruan. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kepada narasumber, semoga kita ikuti. Mbak Haji, nanti ini kita langsung ke ini ya, Mbah Wali Tiga nih. Mbah Wali Tiga. Jadi untuk rute selanjutnya kita akan mengunjungi makam yang ada di sekitar ini, oleh warga disebut makam Mbah Wali Tiga. Oke mas, kamera mas. Depan. Alhamdulillah, di sini tempatnya beliau dimakamkan, para aulia-aulia Allah yang disebut oleh warga sekitar, yaitu sebutan Wali Tiga, makam Wali Tiga. Dan pemakaman ini tidak jauh dari pemakaman pahlawan nasional Mbah Untung Suropati tadi. Nah, kita masih ditemani oleh Mbak Haji, ya, salah satu juru kunci kita di sini. Nah, nanti segmen yang terakhir mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh, nanti sejarahnya itu bagaimana kok bisa ditempatkan makamnya di sini, dan nama-nama atau pemakaman para tokoh-tokoh di sini itu siapa saja. Nah, nanti diterangkan sama Mbak Haji. Nah, Mbak Haji, untuk nama beliau-beliau Mbak Haji hafal nama? Mboten. Nah, di situ ada namanya betul ya? Oh, alhamdulillah. Nah, ternyata Mbak Haji belum hafal. Nah, di sini nanti kita lihat lewat salah satu batu nisan, ya. Di batu nisan tersebut ada nama-namanya. Mungkin nanti bisa diperlihatkan nama-namanya, makam-makam yang disebut makam Wali Tiga di sini. Nah, ini juga makam-makam sesepuh juga banyak di sini. Nah,
mungkin itu saja Baci kula nun sewu nggih badhe mabet sama saudara-saudara monggo cara Bismillahirrahmanirrahim. Ini di waisannya ada nama-namanya. ini Mas Dik Mbah Syekh Umar bin Abdul Rahman Basaiban. berarti beliau turunan nih berdarah Arab. Kalau yang ini Mbah Bagus Muhsin bin Ja'faruddin. Kalau tuh Bagus ini terkenal, kalau nggak salah sih sepengetahuan kita itu keturunan Jawa, mungkin Jawa Banten daerah sana. Itu Bagus. Kalau yang ini Pangeran Ja'faruddin bin Sultan Abu Nasr Abdul Qahar. Pangeran Ja'faruddin. Nah, yang terakhir ini Sarifah. Nah, Sarifah yaitu salah satu keluarga berdarah Arab yang beliaunya perempuan. Monggo Mas diperlihatkan namanya. Namanya Sarifah Ruqayyah, istri Pangeran Ja'faruddin. Jadi ini istrinya beliau. Istrinya beliau. Nah, mungkin kita sekarang tawasul dulu mungkin Mas ya. Nanti sama saudara-saudara kita tawasul bareng-bareng. Nah, kita doakan beliau-beliau. Nah, terus nanti kita lanjut ke Mbah Ji tadi. Oke, monggo. Di sini. Oke. Ini ada pohon beringin lumayan besar ini. Karena mau gimana Mas? Wah, ini langsung kita ke Mbah Ji atau gimana? Kita lanjutkan ke Baci dan warga di kita akan terjadi sangat pendekatan kepada mereka. Siap. Monggo kita silaturahmi lagi kepada beliau-beliau yang sekarang jadi kepercayaan warga sekitar untuk menjaga kampung di sini, menjaga makam di sini, ya, sebagai juru kunci, sebagai perawat makam di sini. Nah, monggo kita langsung ke sana aja. Monggo Mas duluan aja, nanti tak tutup ini. Nah, sinian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang dipercaya oleh warga sekitar untuk berada di pemakaman para tokoh-tokoh masyarakat di sini, termasuk pahlawan nasional tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ini. Mungkin kita berbincang-bincang lagi sama beliau-beliau niki. Nah, nanti kita tanya-tanya apa yang kita dapat, nanti informasinya seperti apa, yang bagaimana ini sejarahnya atau apalah, nanti kita dapat informasi dari beliau-beliau. Nah, setelah kita tadi berkunjung ke salah satu makamnya
beliau Syekh Maulana Ishaq di sini sama ke makam pahlawan nasional Mbah Untung Suropati, dan setelah itu kita baru selesai lanjut di pemakaman beliau yang disebut Wali 3. Nah, alhamdulillah kita sudah kirim Fatihah kepada beliau-beliau. Nah, semoga semuanya diberikan kelancaran ini, dan nanti beliau-beliau semoga diberikan tempat yang layak di sana. Amin. Monggo kita lanjut, kita bincang-bincang pada beliau-beliau niki. Saya mau baca kali Mas. Nggih, ngapunten sadereng. Wah, saya pun sakit. Mboten napa-napa, Mas. Boten semrap serius ya. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Sedapat mawon. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Semate mawon kula niki nggih. Kalir kokokan mboten napa-napa. Nggih, soalnya niki nopo kan sik jujur niki boten semrap ceritane sak ne pokoke mertanaken mriki pun sampun buat ditatasaken tempat sing boten karu-karuan ngoten mawon. Jadi beliau semua ini tadi Mbak dan Masnya tadi dan beberapa warga sekitar yang sekarang ini beliau lagi istirahat di belakang. Nah, ini lebih tepatnya beliau ini menjaga di sini, lebih menjaga, merawat tempat pemakaman ini. Namanya menjaga ya, menjaga dari segala apapun kan gitu Bang ya. Nah, kalau terkait makamnya Mbah Untung Suropati itu Mbah tahu nggak Mbah niki mulai kapan kok ada tiba-tiba tempatnya di Pasuruan gini Mbah? Nah, katanya niki makamnya Untung Suropati niku lebih dari satu Bang. Nggih, teng Bangil bareng niku kan nonton. Oh, Timbangil. Nah, Timbangil juga Pasuruan juga. Katanya ada juga. Nah, ada juga Timbangil. Itu mah kabupaten Pasuruan kayaknya Timbangil Mbak ya. Nah, jadi memang kita warga Pasuruan itu memang dengar dari warga sekitar atau warga yang lain, memang di sini yang ada itu sekarang itu di Pasuruan sendiri adanya berapa makam Mbak? 3 nggak Mbak ya berarti ya, sama yang di Bangil itu Mbak, yang secara sekarang ada umumnya ada, berarti ada 3 pemakaman di wilayah Pasuruan ini, kota kabupaten. Nah, cuman ini terkait kebenarannya asli makam beliau Mbah Untung Suropati tersebut itu semuanya masih simpang siur kalau dilihat dari kesimpulan beliau terkait keterangannya tadi. Nah, mungkin ada yang lebih menguatkan tadi terkait keterangannya dari Mbah Sinten Mbah Asmani Mbah? Bapak Anton. Nah, Bapak Anton sekarang lagi santai lah ya. Cuma kita ganggu. Nah, Pak Anton ini menerangkan terkait kenapa sih kok makamnya pahlawan nasional tadi Mbah Untung Suropati ditempatkan di sini. Ternyata dilihat dari jalannya ya. Jalan memang dari arah kota ke sini, pusat kota ke sini. Itu memang Untung Suropati Bang. Iya, sini. Dari Purut ya, dari desa Purut ke Bonagung itu jalannya namanya Jalan Untung Suropati. Nah, berarti dilihat dari jalannya nih, Mas. Itu udah kuat. Oh, kalau sejarah sama sekolah-sekolah dulu. Iya. Untung Suropati itu kan kepegang Belanda, dibakar, abunya buang ke laut. Sejarah sekolah. Betul Pak ya. Betul. Sepengetahuan kita memang sejarah itu. Jadi salah satu sejarah yang kita ketahui memang untuk beliau terkait pahlawan nasional Mbah Untung Suropati itu ada salah satunya riwayatnya itu pernah dibakar Bang ya. Pernah dibakar dan abunya dibuang ke laut. Itu kalau sekolah. Kalau
versi kenyataan sekarang loh, kok tiba-tiba pemakamnya banyak. Dan itu ada cerita lagi nih, riwayatnya ada yang mengatakan bahwasanya beliau itu dikejar-kejar sama Belanda Mbak Ji ya. Iya, kan Dikejar-kejar semua orang sama itu kan company ya. Tidak ada yang tahu kejelasannya, oh bahwa ini Gunung Suropati dimakamkan di Iya. sini, kan nggak ada yang tahu itu kan. Memang sejarahnya itu memang banyak. Itu memang panjang. Suropati ini kan anaknya Kiai, kan asalnya dari keturunan kerajaan apa, terus kan dibuang Mungkin ke laut, didekatkan ketemu, Mas biar dengar Pak Anton kan ketemu kan dibuang di Lagi santai, laut Pak. ya, terus ketemu orang Belanda di Bali, dibesarkan, dibuat budak kan gitu. Ban iki molen Pak nggih. Kula Nggih, cicipi Pak. monggo. Alhamdulillah. Panjang Molen. ceritanya. Monggo pun. Iya. Jadi terkait sejarahnya sendiri itu sebenarnya panjang, Banyak ya. banyak sejarah, dan sejarahnya itu simpang siur, kebenarannya masih perlu dikuatkan lagi. Dan salah satu yang menguatkan tadi yaitu dilihat dari jalan yang melintasi makam ini yang ada sekarang ini ya Gus ya. Jadi itu ada jalan dari ujung sana itu namanya perempatan Purworejo ke perempatan Kebonagung, ini namanya Jalan Suropati. Jalan Suropati ini tepat di tengah-tengahnya Jalan Suropati ini, di seberang jalan agak masuk ke selatan itu ada pemakaman Untung Suropati ya. Ya, Kan bukan mata patilasan. petilasan. Oh, lebih Iya, itu tapi lebih bahasanya itu makam iya, atau semua petilasan. orang kan bilangnya kan Iya. makam ya. Jadi nanti coba kita nanti ke sana. Katanya di sana itu ya dekat juga sama makamnya Mbak Untung yang tadi. Nah, di sana itu katanya ada pemakamannya juga Mbak Untung Suropati. Ya di area sini yang dekat. Nah, yang cuman ini keterangan terkait warga sebenarnya itu memang petilasan saja. Karena dulu memang ceritanya Mbah Untung Suropati tersebut pemakamannya memang pindah-pindah kan gitu, ceritanya gitu ya, pindah-pindah Mas. Jadi ada yang makamnya di sini, makamnya di sana untuk melabui Belanda gitu. Karena kalau nggak salah dengarnya itu ceritanya itu mau diambil jasadnya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu benar. Kalau jasadnya mau diambil Belanda benar. Benar Pak ya. Tapi memang dulu memang sempat dimakamkan di sini. Mas. Kalau yang saya tahu itu Untung Suropati. Jadi beliaunya itu memang ada dua orang. Iya, nah, itu Mas. Antara Untung sama Suropati. Suropati. Kata meninggal bersamaan katanya. Bukan. Jadi satu dari Bali, satunya itu seorang pengembara. Jadi akhirnya Mas. Untung sama Suropati itu bertempur. Jadi yang satunya itu kalah, terus namanya dijadikan satu menjadi Untung Suropati. Yang kalah itu dari siapanya Pak? Suropatinya atau Ya, Untungnya? Untungnya Untungnya kalah. ya, untungnya namanya dijadikan satu menjadi Untung Suropati. Nah, Untung Suropati ini yang sekarang ini putra dari Bali, dari kerajaan Kelungkung Bali. Dan itu masih keluarga dari Bali itu setiap Agustus apa itu masih ke sini. Ke sini. Ternyata beliau Pak siapa Pak? Saya Lukman. Pak Lukman menerangkan terkait tadi keturunan salah satu Mbah Untung Suropati yaitu dari kerajaan Kelungkung Bali, dan dibuktikan dengan rutinitasnya mereka dari keturunan yang berada sekarang di Bali itu sering setiap tahunnya ke sini silaturahmi ke sini ke pemakamannya beliau Mbah Untung Suropati. Nah, makanya kuat di sini itu dibilang makamnya beliau yang asli, itu dikuatkan karena itu juga
karena ada salah satu keturunannya yang timbal itu ke sini tiap tahunnya. Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Itu bukan petilasan. Berarti kalau misalkan petilasannya yang di sana itu kurang lebih ceritanya itu isinya apa itu Pak? Bisa jadi barangnya atau apa gitu mungkin Pak ya. Kalau yang lainnya sih Itu diresmikan baru-baru ini atau tahun berapa? lama itu mulai zamannya Bupati waktu daerah ini Suka Surgi. bukan Juliteng Suyoto. Juliteng Suyoto. Bupati Pasuruan. Bupati Pasuruan. Ya, sini memang bukan kota madya dulu, masih Kabupaten. ya, pada saat ada yang menelusuri kebetulan ketemu sama orang orang Pocentret. Orang Pocentret mengarahkan ke situ. Akhirnya disebutlah di situ pemakaman Bang Untung Suropati juga. Makanya yang dibangun itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi secara yang diresmikan pemerintah yang sebelah sana ya. iya Tapi kalau pemerintah kota mengakui yang ini. Sini. karena juru kuncinya sini dulu tuh bapak saya sendiri, jadi beliaunya Oh. pemerintah. Ternyata Pak Lukman ini beliau adalah salah satu anak dari juru kunci terlama di sini. Apanya siapa namanya Pak? Abahnya jenengan? Pak Asir Pak Asir. Pak Asir ternyata juru kunci sepuhnya dulu di sini. Makanya beliau itu bisa ngasih informasi terkait makamnya kok bisa lebih dari satu di Pasuruan ini. Nah, mungkin tidak ada lagi. Ya saya kira cukup dari itu dulu. Nanti kita lanjutkan perbincangan kalau makam ini naiknya nanti kepada Sultan Agung Banten Iya. Sunan Gunung Jati Iya benar Pak. Saya tadi melihat salah satu namanya Tuh Bagus. Tuh Bagus itu kalau pengetahuan saya, pengetahuan itu orang Jawa Banten. Nah, Tuh orang Bagus itu kalau sini kan Raden. Raden. Nah, Tuh Bagus. Nah, Jadi ngopi-ngopi salah sana. satu dari pemakaman di sini ada disebut Wali Tiga. Ini menurut Pak Lukman itu nanti kalau Ngopi Pak. secara nasabnya naik itu sampai ke Pak, monggo Pak. Sultan Banten ya Gus ya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin Sultan Banten. Hasanuddin Banten. Karena dilihat dari namanya juga ada disebut Tuh Bagus yang menurut warga sekitar itu artinya Raden. Jadi itu ya Gus ya. Iya. Jadi ternyata di sini ada silsilah turunan Tuh Bagus. Nah, di sini sekaligus silaturahmi kalian jenengan mugi-mugi sami-sami pinaringan panjang umur kan sesuai hadis Rasulullah, banyak silaturahmi tambah umur, paring kesehatan dunia wal akhirat sehat walafiat. Jadi mungkin itu saja mungkin Mas. Ya, Ada lagi untuk sejarah, soalnya kan di Pasuruan ini kan terpencil, tempatnya terpencil, kota Jawa yang paling kecil untuk di Jawa Timur ini kalau nggak salah ini Pasuruan ya, paling kecil kota ya. Iya, Mancilan ini kan rumah banyak ini. Pak Kilasan banyak. Brawijaya 6 ada. Iya, Bupati pertama, kemudian Syekh Robi. Ini Syekh Ali Hasan Al Husain. Sampai tahu itu? Belum tahu. Bahkan sejatinya Syekh Ali Hasan Al Husain itu. Belum tahu. Jarang maaf. Syekh Ali Hasan Al Husain adalah nama kecil dari Syekh Siti Jenar. Ini ada di belakang ini. Oh, Syekh Ali Hasan Al Husain. Al Husain. itu petilasan atau pemakaman itu? Jelas petilasan. Petilasan ya. Karena beliaunya sendiri kan mukso. Song. Jadi di sini ada salah satu petilasannya dari beliau Syekh Siti Jenar ya, Iya. yang kita kenal dengan Syekh Siti Jenar. Juga terus ada petilasannya Brawijaya 6. Petilasannya Brawijaya 6. Kalau dilihat-lihat dari perjalanan kita tadi sama beliau-beliau di sini
banyak sejarah ternyata di kota Pasuruan ini. Mungkin belum ada untuk eksplornya atau ekspektasinya untuk terkait apa ya nama-nama dari nama-nama petilasannya dari siapa, tokoh-tokoh masyarakat di sini dan sebagainya. kan ada salah satu pahlawan juga di Dan di sini juga ada salah satu pemakamannya pahlawan tadi, Mbak Untung Suropati juga. Mungkin suatu saat lagi kita nanti silaturahmi kepada beliau-beliau juga nanti untuk kelanjutannya, karena ini jamnya sudah malam, sudah waktunya ini istirahat ini beliau-beliau nih. Sudah kita ganggu ya, semoga menjadi amal dan manfaat ke depannya. Semoga beliau-beliau semua diberikan kesehatan, bisa merawat sini. Nah, fitini dunia wal akhirah, kesehatan wal afiat lahir dan batin. Dan seperti itu. Jadi mungkin kapan-kapan aja Mas ini ya. Kapan-kapan aja kita nanti cari lagi informasi di sini lewat beliau-beliau ini. Mungkin sambil bawa ini Mas dulu, sambil bawa oleh-oleh pisang-pisang apa-apa kok kita ini ganggu nggak sesuai rencana tadi. Masih bawa kopi sak botol. Nah, kita dipersilakan diberi jamuan yang terbaik, alhamdulillah. Kita mengucapkan terima kasih banyak pada beliau-beliau di sini. Terus selanjutnya gimana ini Mas? Ya, untuk sementara ini, untuk malam ini kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan hari yang lain atau waktu yang lain atau di malam-malam yang lain untuk penerusan selanjutnya, atau menggali informasi yang lebih detail atau lebih akurasi. Ditunggu aja video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya namanya ya, subscribe channel ini untuk mengetahui kelanjutan dari video ini. Nanti penerusan selanjutnya kita akan berusaha mengeksplor namanya itu, mengekspos atau apa itu namanya Ya itu aja. ya, situ namanya mengekspos. Untuk yang selanjutnya itu sejarah-sejarah dari Pasuruan atau petilasan-petilasan dan informasi-informasi sekitar kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan ya selanjutnya. Kabupaten Pasuruan juga insya Allah. Yang pastinya nanti kita terus terupdate untuk saudara-saudaraku Pasuruan yang di wilayah kota terutama. Boleh nanti mengunjungi di sini, ziarah ke makam-makamnya beliau, boleh dipersilakan. Nanti di sini ada salah satu posnya ini beliau ini sebagai perawat dan juru kunci di sini. Beliau ini nanti kalau saudara-saudaraku yang di Pasuruan bisa sowan ke beliau dulu, minta izin dulu, nanti minimal ya bawa oleh-oleh lah kan gitu, unggah-ungguh kepada yang sepuh kan gitu kan, kalau orang Jawa kan seperti itu. Nah, cuman nanti sama-sama menjaga attitude, akhlak dan sebagainya untuk warga-warga Pasuruan kota. Nah, di sini masih banyak ternyata sejarah-sejarah yang kita masyarakat Pasuruan terutama ini muda-mudi ini mungkin belum banyak yang tahu Mas Bayu ya. Kebanyakan yang tahu ya gedung Untung Suropati Mas. Nah, mungkin itu sama stadion Untung Suropati ya, sama gornya itu pada taman-taman itu tahu, kalau sejarah-sejarah nggak tahu. Seharusnya para muda-mudi ini pesan aja ini buat muda-mudi yang di Pasuruan, warga Pasuruan. Nah, di sini ada makamnya beliau Mbak Untung Suropati, ada makamnya tokoh-tokoh masyarakat, Wali Tiga, ada petilasannya, ada makamnya Mbah Syekh Maulana di sini. Nah, monggo berkunjung-kunjung ke sini, niatnya ziarah, niatnya silaturahmi kepada beliau-beliau itu juga. Nggak apa-apa, dipersilakan. Beliau sudah memberikan jamuan yang sangat istimewa ya maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja, kami di sini juga mewakili menyapa saudara-saudaraku di Pasuruan. Monggo terutama yang muda-mudi ditingkatkan semuanya ibadahnya ya, terus ketakwaannya, banyak-banyak sholawat ya, banyak-banyak sholawat. Akhir zaman ini banyak-banyak sholawat, sholatnya dibenerin.
terus banyak-banyak kumpul dengan orang-orang yang soleh ya, bukan namanya soleh ya, jadi orang-orang yang soleh ya. Orang-orang yang soleh itu dilihat dari mananya ya, sudah dia dari ibadahnya, dari akhlaknya dan sebagainya. Udah pokoknya yang terbaik untuk muda-mudi ini bekalnya masih panjang, masih usia produktif. Nah, jadi bisa sowan ke beliau-beliau, sejarahnya gimana, Mbak Untung itu gimana kayak tadi kan gitu kan Mas ya. Sejarahnya Pasuruan, insya Allah beliau-beliau ini banyak tahu. Nah, ini kesaksian nyata soalnya kan, beliau itu juga umurnya juga di atas 50-an semuanya, Rata-rata ya. di atas rata-rata kita. Nah, mungkin itu pesan-pesan dari kami untuk menyapa saudara-saudaraku semuanya di Pasuruan, khususnya kota. Nah, khususnya kota ini, ayo kita sama-sama menjadikan Kota Pasuruan ini menjadi kota yang berakhlakul karimah ya, berakhlakul karimah, kota sehat jasad dan batiniahnya, baik warganya, lingkungannya dan sebagainya. Mungkin itu saja. Kalau misalkan mau cari informasi terkait sejarah apa yang diekspos untuk video ini, langsung silaturahmi ke Mbak Ci sama beliau-beliau saudara di sini. Ada Pak Lukman, ada Pak Anton, ada mas-masnya yang lain yang di sini. Bisa nanti sharing-sharing beliau di sini terkait sejarah apa yang berada di sini. Nah, ini tempatnya, ini dusunnya apa nih Pak? Mancilan. Masih Mancilan. Jadi Mancilan, dusun Mancilan, kelurahan, kecamatan apa kelurahan Pak? Ponagung ya. Kelurahan Pojentren. Masih dusun Mancilan. Nah, dusun Mancilan. Kota Pasuruan, tempatnya Jawa Timur sebelah wetan. Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Jadi desanya itu Desa Mancilan, kelurahannya itu Kelurahan Pojentren, kecamatannya Purworejo, dan kotanya Kota Pasuruan. Itu lebih jelasnya. Kayaknya saya kurang ngopi nih. Jadi mungkin untuk malam ngopi. ini sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, tingkah laku yang kurang berkenan dan lain sebagainya lah, yang pokoknya yang kurang berkenan di saudara apa sahabat ini Gus nyapanya ini Gus? Iya, saudara aja. Saudara aja ya, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, kami semuanya mohon maaf, khususnya saya, Wahyu, dan ini Mas Gus Yusuf, dan juga semua tim dari channel YouTube kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami terus akan update video-video selanjutnya terkait Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, entah itu informasi sejarah atau informasi apapun yang menjadikan Pasuruan ini kota yang berakhlakul karimah, sehat lahir dan batin. Mungkin itu saja. Itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamitan Mas sama mbah-mbahnya ini Mas. Ngapunten Mbah. Sami-sami. Matur nuwun ya Pak. Ngapunten, ngapunten. Mas istirahat. Pak Lukman, ngapunten nggih. Insyaallah lain waktu mungkin Masih